Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam progresif. Salam progresif. Mas Diego apa diem aja sih, Mas? Terpana biar Mbak Mel. Baik, saya Mailia. Saya hari ini akan menjadi host pada episode kedua podcast Regresif IKFA Undip. Sore ini saya telah ditemani oleh dua pria tampan. Yang pertama adalah Mas Ahmad Reddy. Beliau adalah Ketua Umum IKFA Undip. Dan Mas Dirgantara Putra atau Mas Dirga adalah Sekretaris Jenderal IKFA Undip. Oke. Sore ini kita akan berkenalan dengan IKFA Undip. Ya. Dan juga berkenalan lebih jauh dengan Mas Reddy dan Mas Dirga. Lebih jauh. Lebih jauh. Jauh apa dekat ya, Mas? Udah deket kita. Lebih dekat. Lebih dekat. Lebih dalam Lebih harusnya dalam. ya. Betul. Oke, terima kasih banyak sudah hadir pada sore hari ini, Mas, Mbak, kita semua. Semoga hari ini kita semua sehat, Alhamdulillah. bahagia, Amin. dan tentu saja dalam suasana gembira menghadapi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oke. Untuk Mas Reddy, kita langsung Siap. saja ya, saya mau tanya nih. Wah, deg-degan saya. Wah, Nanya apa? Kayak ujian disertasi nih. iya dong. Gimana, Mbak? Biasanya Mas Reddy sebagai dosen nanya. Sekarang Ya ditanya, kan? diinterogasi. Nah, Siap. sebenarnya ini IKFA Undip kan sudah berdiri sejak 2016 Ya. November ya, Mas. November waktu itu. 2016. Nah, terus kemudian di periode kedua ini Mas Reddy dan Mas Dirga terpilih melalui Munas pada bulan Maret. Ya. Waktu itu ada slogan yang dijadikan sebagai nilai-nilai IKFA Undip saat ini, yaitu keris di Ponorogo. Ya. Sebenarnya apa sih, Mas, maksudnya dari keris ini? Soalnya ada yang nanya ke saya, kok namanya keris sih, Mbak Melly? Nggak Itu kuda kan ya? senjata gitu katanya. Kok Ya. kayaknya apa kita demen kekerasan Ya, atau ya, bagaimana gitu? ya. Gimana, Mas? Baik, terima kasih Mbak Mel, Mas Mbak semua, alumni IKFH. Jadi keris itu punya makna filosofis yang menurut saya cukup dalam, Mbak. Pertama, keris itu adalah senjata Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro itu ya tokoh yang kemudian diabadikan menjadi nama kampus kita. Dan selalu ketika simbolisasi terhadap Pangeran Diponegoro, itu keris selalu muncul. Baik keris dalam keadaan berperang atau kemudian keris diletakkan di pakaian beliau. Nah, itu yang coba kita ambil dalam konteks membangun IKFA atau meneruskan IKFA dari pengurus sebelumnya. Jadi nilai-nilai filosofis keris ini yang kemudian kita ambil. Apa sih filosofi keris? Yang pertama adalah dia kearifan lokal. Jadi keris ini adalah produk kearifan lokal bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dia adalah simbol perjuangan, perlawanan terhadap ketidakadilan, kezoliman, penjajahan kolonial. Jadi Pangeran Diponegoro ketika Perang Jawa, yang konon korban jiwanya ada 7.000 jiwa dari Belanda, 8.000 jiwa dari kita, dan 2,5 juta gulden, itu kerugian Belanda ketika Perang Jawa, itu menggunakan keris sebagai simbol. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah keris ini merupakan susunan kata-kata, Mbak. Jadi KERIS ini merupakan singkatan dari visi kami di kepengurusan IKFH. K itu adalah kolaboratif, kemudian E itu adalah empatik, R itu adalah responsif, I independen, dan S itu adalah sinergis. Nah, setiap kata-kata ini punya makna yang kemudian menurut kami punya tujuan etis untuk membangun IKFH sesuai dengan tadi. Kita harus kolaboratif, kita harus empatik, kita harus responsif, independen, dan sinergis. Begitu, Mbak. Jadi bukan hanya simbol kekerasan, enggak, tapi filosofi kearifan lokal masyarakat Jawa, bangsa Indonesia, kemudian tadi punya makna gramatikal yang memang punya tujuan etis dari tiap-tiap katanya. Begitu, Mbak Mel. Nah, Mas, Mbak, jadi keris itu mempunyai makna yang mendalam bagi kita ya. Ya. Dan nilai-nilai itu yang ingin ditanamkan Betul. di Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip. Betul. Kalau perwujudannya bagaimana, Mas Dirga? Itu kan tadi keris itu menjadi visi dari IKFA Undip. Nah, terus visi itu kan tentu harus diwujudkan ya. Ada misi, kemudian ada rencana strategis. Nah,
Bisa dijelaskan nggak Mas Dirga mengenai hal ini? Ya, jadi kalau lihat dari perwujudan KRIS gitu ya di IKFH, mulai dari IKFH ini dilantik di bulan Juni gitu ya, kita kemudian lakukan pembahasan program kerja lah untuk jangka pendek, menengah, sama jangka panjang gitu ya. Ada beberapa kegiatan kita yang menginternalisasi dari, kalau tadi Mas Ketum bilang singkatan dari KRIS gitu ya. Jadi kita contoh saja untuk menerapkan nilai-nilai empatik. Nilai empatik ketika kondisi pandemi ini, kita bikin yang namanya Satgas Covid. Itu untuk memberikan bantuan, memberikan perhatian untuk para alumni-alumni kita atau para dosen kita yang kebetulan sedang ditimpa musibah gitu, atau terkena wabah pandemi. Dan ini bagian dari upaya kontribusi kita lah untuk alumni gitu ya. Nah, terus yang kedua, misalnya kita bicara kolaboratif. Kita tahu yang namanya IKA ini kan kerja bareng gitu ya, dan bukan ada motif finansial gitu. Jadi bagaimana kita mengkolaborasikan semua potensi-potensi di IKFH lewat kegiatan-kegiatannya. Nah, saya yakin kalau kita gerak bersama gitu ya, rumusan program sudah ada, lalu fasilitas kita persiapkan bersama, insya Allah kita bisa maju bareng. Jadi ada apa ya istilahnya, ada harapan juga ya dari IKFH Undip untuk merangkul para alumni di Fakultas Hukum Undip. Nah, strateginya seperti apa tuh Mas? Karena sejauh ini ada yang berkomentar lah, kayaknya IKFH Undip nggak terlalu berpengaruh deh buat alumni gitu. Strateginya bagaimana nih Mas untuk merangkul para alumni yang mungkin merasa belum terlibat, belum memiliki IKFH Undip? Pertama yang kita lakukan adalah mengumpulkan data alumni, Mbak. Jadi kita membangun sistem database yang canggih, kemudian data alumni yang kemudian komprehensif, yang kemudian kita gunakan untuk menjadi basis data untuk bagaimana mengumpulkan alumni yang terserak. Alumni kita tuh banyak, Mbak Mel, di dalam dan di luar negeri, dengan berbagai macam potensinya. Nah, ini yang pertama kita lakukan adalah bagaimana mengkonsolidasi kekuatan alumni nih. Nah, alhamdulillah hari ini sudah ada sekitar 2.500 alumni yang database-nya itu secara digital itu sudah kita himpun. Target ke depan akan kita lanjutin karena alumni kita itu ya lebih dari 15.000 yang kemudian tersebar di berbagai macam pelosok bumi ini, di berbagai macam belahan bumi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengeksistensikan IKFH ke personal masing-masing alumni. Jadi kita berharap IKFH itu hadir di kehidupan alumni. Seperti apa? Tadi misalnya Mas Dirga menyatakan, Mas Sekjen, kita bahkan membentuk Satgas Covid. Seluruh alumni kita yang terkena Covid, kita data, kemudian kita berikan perhatian berdasarkan kebutuhan. Ada yang butuh oksigen, kita kirim oksigen. Ada yang butuh akses rumah sakit, kita carikan akses rumah sakit. Ada yang kemudian butuh vitamin, logistik, kita bantu. Nah, ini yang kemudian menyentuh hati-hati alumni agar kemudian, oh ini ada loh saudara-saudara saya, keluarga saya. Yang pertama. Kemudian kedua, program kerja ikatan alumni itu berbasis 3 jiwa, Mbak. Yang pertama adalah alumni to alumni, yang kedua alumni to kampus, dan yang ketiga adalah alumni to society. Nah, alumni to alumni itu jelas program kerjanya apa saja. Misalnya tadi bagaimana membangun komunitas-komunitas alumni. Jadi kami bahkan sempat setelah pelantikan itu ada misalnya acara golf bersama saya, Mas Sekjen dan teman-teman. Ini membangun nih antara berbagai macam angkatan generasi, kita olahraga bareng. Kemudian dalam konteks yang lain misalnya kita melakukan doa bersama terhadap alumni-alumni kita yang meninggalkan kita terlebih dahulu dan kita memberikan doa. Kemudian dalam konteks lain memberikan forum-forum kepada alumni untuk eksis. Jadi kan alumni-alumni potensi kita banyak, tapi kemudian belum disorot oleh berbagai macam stakeholdernya. Kita berikan panggung untuk bicara di kancah nasional,
kemudian bahkan ada alumni yang kemudian punya masalah secara hukum, kita advokasi. Kita membentuk pusat bantuan hukum, Mbak Mel, mengadvokasi alumni-alumni kita yang sekarang ada masalah hukum misalnya, itu bagian. Kemudian yang kedua adalah alumni itu fakulti. Nah, minum dulu Mbak Mel. Berat kayaknya. Berat ini. Tapi aman. Kita Mas Mbak semua masuk ke sini sudah ada sertifikat vaksin, 2 kali sudah divaksin semua. Juga sudah di antigen. Jadi nggak pakai masker, kemudian kita terbuka karena tadi kita di antigen dulu ya. Jadi alhamdulillah clear and clean, sehat kita di sini. Mbak Mel bersin ya karena bersin aja kayaknya. Sebenarnya ada lalat. itu karena kedinginan. Oh, dingin. AC-nya mapak ke saya. Oh, gitu. Nah, apa-apa. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, itu yang kemudian kita coba bangun, Mbak. Bagaimana kemudian menyentuh hati para alumni ini? Karena memang ya kita ini ada untuk mereka. Karena alumni itu fakulti dan alumni itu society. Bagaimana kemudian masyarakat? Misalnya kemarin kami rapat, saya dan Mas Sekjen itu hampir tiap malam Mbak rapat untuk membahas berbagai macam apa yang kita bisa lakukan menjalankan program kerja. Misalnya kita akan ada Mas Mbak Asuh. Jadi adik-adik alumni yang di Semarang yang punya kendala ekonomi, dia punya prestasi tapi kemudian punya kendala ekonomi tidak bisa bayaran misalnya, kita akan bantu. Ada kemudian mahasiswa seperti Mas Dirga seperti saya dulu aktivis ya, terlalu sibuk ngurusin kegiatan kemudian tapi juga butuh bantuan pendanaan, kita akan bantu. Nah, ini bagian dari kita mengintervensi hajat hidup mereka agar hadir lagi itu. Nah, ini saya kira kita akan lakukan dan ke depan ya kita akan mudah-mudahan akan dirasakan Mbak berbagai macam manfaat ini paling tidak di alumni begitu. Wah, Mas dan Mbak Asuh ini menarik sekali ya. Jadi kita bisa membantu adik-adik alumni. Betul. Yang mungkin belum mendapatkan bantuan beasiswa. Betul. Itu konkretnya akan mulai dijalankan kapan itu, Mas? Iya. Kira-kira. Kemarin kami rapat sedang menginventarisir, Mbak. Misalnya kita mulai dari pengurus inti dulu. Mas Sekjen mau bantu berapa nih buat adik-adik? Mas Ketua Harian mau bantu berapa, saya berapa, Bendum berapa. Dari kita yang pengurus inti dulu, ini sudah paling tidak 10 adik di Semarang, itu sudah kita siap bantu Mbak. Jadi tinggal kita, nanti akan bekerja sama juga dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Artinya kita mulai melibatkan adik-adik mahasiswa di organisasi kemahasiswaan, jadi agar ini jadi program kerja mereka juga. Tolong carikan 10 mahasiswa, ya, untuk tahun 2021, nanti kami akan berikan beasiswa. Siapa kakak asuhnya? Ada Mas Dirga sebagai kakak asuh, ada saya, ada Mas Raja, ada Mas Jok, ada Mas Binsar. Nah, itu menjadi kakak-kakak asuh dan tidak hanya bicara mengenai bantuan finansial, Mbak, tapi mentorship. Nah, ini biar mereka sudah terarah, Bang, saya mau jadi dosen seperti Abang. Oh, sudah gini-gini caranya. Saya mau jadi pegawai BUMN, bagaimana trik and triknya? Bagaimana kemudian? Nah, ini yang perlu kita bangun, Mbak. Jadi mereka yang kemudian calon-calon penerus generasi bangsa ini sudah mulai kita bimbing agar kemudian mereka mendapatkan pendampingan dari kita sebagai kakak-kakaknya. Berarti ini juga perwujudan dari nilai-nilai keris tadi. Betul, ya, kolaboratif, betul. Terus kemudian empati, kolaboratif karena bekerja sama dengan BEM juga. Betul. Dan mungkin juga dengan fakultas kan. Betul. Fakultas Hukum Undip. Misalnya ini Mbak Mel, membangun sekretariat ini kolaborasi. Mas Sekjen dengan sumber dayanya, Mas Bendum dengan sumber dayanya, saya dan kawan-kawan yang lain dengan sumber dayanya. Kemudian kita bergotong royong untuk kemudian membangun sekretariat, termasuk membangun podcast ini, gotong royong, rame-rame, berkolaborasi dengan menyumbangkan tenaga, waktu, materi, ya itu kita kumpulkan menjadi mengkapitalisasi berbagai macam potensi untuk membangun ikatan alumni yang tadi kolaboratif, gotong royong. Nah, harapannya kan dengan podcast ini kita juga bisa semakin memperluas jaring, kemudian juga memperluas informasi, berbagi informasi. Karena podcast ini tidak hanya dilakukan oleh kita saja kan. Iya. Dan ada badan semi otonom yang sudah menyatakan berminat untuk mengisi podcast. Nah, sebenarnya nih mungkin buat Mas Mbak yang belum tahu, apa sih Mas yang dimaksud dengan badan semi otonom ini di IKFA Undip? Ya. BSO itu kita bentuk memang sebagai unit khusus yang memang punya sedikit kemandirian dibandingkan deputi dan bidang. Jadi mereka bisa membuat logo sendiri, kops surat sendiri, menjalankan program kerja secara mandiri, tapi tetap di bawah supervisi kontrol dari kesekjenan. Itu yang kemudian BSO. Jadi kita ada 4 BSO Mbak Mel. BSO di bidang yang pertama Pusat Studi Hukum Ekonomi, yang kedua Pusat Cipto Raharjo Center, yang ketiga Pusat Studi Hukum SDM,
dan yang keempat itu adalah Krim, Diponegoro Criminal Center. Nah ini dalam konteks ya tadi untuk kemudian membuat IKFH semakin besar dan mereka berikan keleluasan untuk mengelola dapurnya mereka sendiri, tapi tetap di bawah supervisi dari IKFH, khususnya dari kesekjenan dan dari ketua umum gitu. Nah, berarti peran Mas Dirga sebagai Sangat sekjen di sini sangat sentral. Betul, sangat besar. Bagaimana Mas Dirga mengkolaborasikan, mensinergikan badan semi otonom yang ada di bawah IKFH Undip ini? Ya, kalau kita sih ngeliat gini, IKA itu kan perkumpulan. Kita bukan seperti perusahaan atau instansi pemerintah gitu ya, yang semuanya itu bisa instruktif. Kalau di perusahaan kita bisa instruktif, tapi kalau di perkumpulan lebih kental nuansa-nuansa kekeluargaan gitu ya, dan nuansa komunikasi pastinya. Nah, makanya Sekre podcast buat kami sebenarnya ini hanya tools, ini alat gitu ya. Kita sudah ada alat, kita sudah ada fasilitas. Bagaimana kemudian menghidupkan dan memanfaatkan ini sehingga bisa bermanfaat untuk alumni gitu ya. Di awal kita sudah ada pembahasan program kerja, lalu kita lengkapi dengan fasilitas, contohnya podcast dan sekre gitu ya. Nah, di BSO tadi Mas Ketum sampaikan ini adalah lembaga semi otonom yang bisa meng-create kegiatannya gitu ya, dan ini sifatnya super body lah ya. Lalu di dalam itu juga ada deputi juga melakukan kajian-kajian. Nah, semua kegiatan ini sebenarnya kan goalsnya untuk memperkaya kegiatan IKA Undip gitu. Ada yang membahas soal kriminologi, ada yang hukum ekonomi, ada yang SDM gitu ya. Tapi IKFH juga kita membahas tentang interest alumni di luar itu. Contoh, beberapa waktu yang lalu kita pernah adakan webinar food corner. Gitu, orang kepikir fakultas hukum kok ngadain food corner gitu. Yeah. Ternyata banyak alumni kita itu yang bergerak di bidang kuliner. Yeah. Gitu. Dan di kondisi pandemi ini saya pikir itu sangat-sangat inspiratif ya. Banyak mungkin di luar sana yang butuh ide-ide, butuh mungkin networking gitu ya. Saya mau ngapain gitu. Nah, hal-hal seperti ini saya yakin kalau kita bisa maksimalkan gitu, itu bisa bermanfaat untuk alumni, bahkan untuk sivitas, dan ujung-ujungnya untuk bangsa dan negara pastinya. Nah, menarik nih. Jadi walaupun Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip ini basisnya adalah hukum, tidak melulu bicara soal hukum ya Mas ya. Betul. Ada bicara soal kuliner. Betul. Terus beberapa waktu lalu kan juga ada soal beauty and lifestyle ya. Betul. Ada soal fashion. Karena ternyata alumni Fakultas Hukum Undip ini benar-benar tersebar bukan hanya dari jarak, tempat, tapi juga pekerjaannya. Betul. Nah, terus tadi kan Mas Dirga juga sudah bahas soal ada interest, ada passion dari setiap alumni yang ingin coba dikumpulkan melalui komunitas, hingga hasil akhirnya adalah tidak hanya berhenti pada sekedar kumpul-kumpul, tapi juga untuk kolaborasi. Nah, soal passion nih Mas, sebenarnya passionnya Mas Dirga dan Mas Redi ini apa sih? Coba Mas Redi dulu deh. Mas Redi. Ayo Mas Redi. Cerita dong. Passion atau passion? Fashion. Enggak. Passion. Kalau saya passionnya apa? Akademik, Mbak. Dulu saya sama seperti Mbak Mel. PNS di sebuah kementerian lah. Saya menjadi ASN di birokrasi itu hampir 9 tahun lah. Dengan jabatan terakhir Kepala Subbidang Sumber Daya Alam, Peraturan Undang-Undang Sumber Daya Alam di Seknek. Tapi kemudian ya karena passionnya tidak di situ, saya mengajukan untuk kemudian pindah menjadi dosen. Karena ya saya berpikir saya masih muda, saya bisa memilih profesi yang menurut saya ya bisa saya menikmati profesi itu.
Karena saya bekerja harus dengan kebahagiaan. Jadi kalau bekerja itu dengan tidak kebahagiaan, maka nanti munculnya bad karakter lah. Kerjanya ugal-ugalan, kemudian ya tidak berprestasi. Akhirnya sudah. Kemudian saya mengajukan pengunduran diri ke pimpinan untuk kemudian menjadi dosen waktu itu. Jadi passion saya ya di dunia kampus, panggilan jiwa saya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Mbak. Melalui pendidikan, jadi dosen, jadi guru, jadi pendidik. Begitu Mbak Mel. Tapi ya di luar itu juga saya konsultan juga, jadi memberikan berbagai macam konsultasi terhadap berbagai macam persoalan di bidang hukum pertambangan. Disertasi saya tentang hukum pertambangan, jadi memang ya itu dunia saya, dunia gali-gali, menggali-gali, tapi bukan menggali kuburan, menggali mineral dan batu bara, begitu Mbak Mel. Menggali pengetahuan. Menggali pengetahuan. Karena tadi hobinya apa Mas? Saya belajar. S2-nya berapa kali Mas? Saya itu yang kadang berpikir juga, kalau saya stres itu bawanya pengen sekolah Mbak, pengen belajar. Ya sekarang misalnya di masa pandemi ini, kadang tinggal stres cukup tinggi di rumah saja gitu kan. Ya akhirnya saya kemudian sekolah lagi. Ya waktu itu sudah ada sekolah S2 lagi, saya sudah menyelesaikan S2 hukum, tapi kemudian saya sekolah lagi ngambil ilmu lingkungan. Kemudian sekarang lagi sekolah lagi mengambil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Bogor, dan salah satu magister filsafat di Jakarta. Jadi ya nyari-nyari kesibukan, memperbelanjakan waktu untuk ya tadi membuang stres dengan belajar gitu, Mbak. Wah, kalau saya membuang waktu dengan mencari GoFood. Sama. Kalau Mas Dirga sekarang apa Mas? Passionnya dan hobinya, coba cerita dong. Dari mungkin gini, dari aku sekolah gitu ya, SMA, banyak kegiatan alam sebenarnya. Jadi dulu SMA senang naik gunung, kuliah juga sama, senang naik gunung. Bahkan hampir semua gunung di Jawa Tengah, Sindoro, Sumbing, Laut, sebagainya itu insya Allah sudah, gitu ya. Tapi dan kegiatan organisasi. Tapi sebenarnya ini yang saya dapat gitu dari kegiatan-kegiatan itu, termasuk sekarang di dunia kerja gitu ya, memperkaya interaksi saya dengan orang banyak. Jadi dengan begitu saya semakin banyak kenal orang gitu ya, dan saya juga tahu kalau ketemu orang gini ini mesti begini gitu ya. Dan kalau ada pepatah bilang di atas langit ada langit, nah itu semakin kita banyak kenal orang, kita tahu banyak yang harus kita pelajari gitu ya. Nah bedanya kalau dengan Mas Reddy ini, saya bukan tipe orang yang betah belajar pakai buku gitu. Kalau saya mungkin senang belajarnya ketemu orang, dari situ ngobrol-ngobrol, oh ya saya dapat ilmunya. Nah, gitu. Jadi nyuri ilmunya lewat pertemanan. Jadi tadi kalau Mas Dirga udah menjelajah seluruh gunung di Pulau Jawa, saya baru Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Kalau Jawa bukan Pulau Jawa. Berani saya. Oh, nggak berani. Belum sempat Mbak kayaknya. Tapi saya dengar-dengar ada hobi lain, Mas. Ada motoran, terus fotografi. Anggota geng motor ya. Geng motor Bandung ini. Bukan. Insya Allah dalam arti yang positif ya. Jadi ya itu tadi sebenarnya hobi mau motor gitu ya, atau hobi yang lainnya itu karena kan kayak gitu saya ketemu orang ya, kumpul gitu ya, sebelum pandemi ya, kumpul gitu sama orang itu kan bisa interaksi nih, dari situ saya bisa dapat pengalaman, dapat kenalan gitu ya. Termasuk juga sebenarnya di IKFH gitu. Di IKFH ini kan kalau dibilang hobi ya jadi hobi juga gitu kan. Kerjaan enggak di IKFH gitu. Tapi kan kita jadi kenal kan. Terus jadi kenal saya gitu ya Mas. Ada Sri Kandi IKFH gitu kan. Gitu. Ada lagi Kak yang lain selain saya gitu? Satu-satunya Sri Kandinya cuma Mbak Mel. Kalau Sri Kandi di sini. Di ruang podcast gitu Mas Mbak. Terus Mas Reddy itu kan beberapa kali saya pernah melihat langsung Mas Reddy bermusik. Masih suka bermusik gak Mas? Karena pandemi Mbak, jadi musiknya gitaran di rumah aja lah. Dulu sempet ya
lagi dari kecil Mbak, dari SMP, SD lah, SD itu sudah suka main gitaran. Kemudian SMP ikut les. Gitar kok begini Mas? Gitar apa drum nih? Ngedrum juga Mbak. Ngedrum itu gara-gara saya di SMA itu di Bogor itu ada salah satu teman saya bikin rekor main drum 24 jam. Oh. Dulu rekor muri Mbak. Jadi saya kelas 2 SMA itu jadi ketua panitia untuk mencatat rekor muri. Oh. SMA kan saya kelas 1 di Palembang. Tapi karena bandel nggak naik kelas, saya pindah biar naik kelas. Apa tadi rahasianya? Bandel Mbak, Oh, nggak naik kelas. ternyata jadi terbuka di sini. Iya. Bandel nggak naik kelas, diusir gitu. Dideportasi, disuruh hijrah ke Bogor. Nah itu mulai agak bener lah saya. Nah saya Jadi titik balik dong Mas. betul, titik balik saya situ, jadi ketua OSIS. Kemudian ada teman saya yang jago main drum. Akhirnya kita inisiasi, yuk bikin rekor muri, main drum 24 jam nonstop. Nah ya akhirnya saya ketua panitianya, rekor itu muncul tuh, rekor muri. Saya anak kelas 2 SMA jadi panitia pemecahkan rekor muri. Nah setiap drummernya ini Mas Kunto namanya, main drum. Oh Mas Kunto. Mas Kunto. Tiap main drum itu ya saya melihat gitu kan, akhirnya sudah Mas ajarin gitu, diajarin main drum. Ya sejak itu akhirnya agak tertarik di drum. Akhirnya ya itulah, belajar terus serius untuk band. Bahkan ada band dosen juga di tempat saya mengajar, ya saya sebagai drummer, tapi yang nggak profesional Mbak, buat hiburan aja lah. Begitu. Gimana saya ya yang nggak bisa bermusik. Jago Mbak Mel kan penyanyi. Penyanyi apa? Suara emas kalau nyanyi kan gitu, wow. Kayak Celine Dion. Bisa aja. Iya. Kok malah jadi saya yang dirayu? Aduh. Oke. Terus Mas Dirga waktu kuliah dulu kayak apa sih? Seperti apa Mas Dirga ini? Karena kalau saya lihatnya ya, Mas, kalau saya dengan Mas Reddy sudah kenal lama. Kalau dengan Mas Dirga kan terus terang kita belum terlalu lama mengenal. Nah, saya ingin tahu nih sebenarnya, saya penasaran. Mas Dirga ini waktu kuliahnya selain yang suka naik gunung gitu, seperti apa sih, ada cerita berkesan nggak yang waktu itu dialami oleh Mas Dirga sewaktu kuliah? Ada gitu ya, tapi saya nggak sebut merek. Saya nggak sebut merek karena nggak enak. Ini seru nih kayaknya. Siapa ya pacarnya ya? Ada istrinya, jangan sebut Mbak. Ya. Jadi ini teman saya satu angkatan. Sekarang udah jadi lawyer, sukses lah kalau saya bilang. Jadi dulu nih satu ketika tengah-tengah kuliah pagi-pagi saya ngekos kan. Pagi-pagi sekali dia datang ke kosan saya. Terus dia datang, dia bilang, "Dir, aku mau cukur nih. Terus cukurinlah rambutku." Gue bilang, "Aku nggak bisa nyukur." "Nggak apa-apa, temanku itu bilang, aku bisa dicukurin sama temanku." "Nggak bisa." Pulanglah dia kan. Besoknya datang lagi, sama pagi-pagi. Ini memang orangnya suka numpang di kosan kan. Nomaden Gitu kan. Datang lagi pagi-pagi, pas kebetulan aku baru bangun tidur juga dulu kulihat dia kan. Terus gue bilang, "Belum cukur?" "Belum." "Mau cukur nggak?" "Ah boleh tuh, cukurin." "Oke, bentar ya." Jadi zaman nggak ada gunting, cuma ada gunting kertas tuh. Sama sisir pun sisir yang biasa lah, sisir panjang gitu kan. Duduk dia di kursi itu, ada kursi plastik. Mulailah aku potong kiri. Terus gue lihat kok kayak kanannya panjang ya, potong yang kanan. Terus potong bareng kok kayaknya tengah-tengahnya nggak rata ya, potong tengah gitu kan. Hingga akhirnya ujungnya itu setelah aku lihat kok kayaknya nggak imbang yang potong ini ya. Dia ngaca kan, begitu dia ngaca, "Gimana Dir, kok bisa nyukur nggak?" "Kan gue bilang aku nggak bisa nyukur kan." Kok maksa gitu ya? Iya. Mau gratisan Kan ngambek lah dia kan, pulang dia. Singkatnya itu siangnya aku datang ke kampus kan. Kampus tumben nih anak nggak kelihatan gitu kan. Nggak lama nyampe lah dia di kampus dalam keadaan itu kepalanya udah pelontos botak. nggak bisa diperbaiki. Rupanya dia datang ke tukang cukur memperbaiki cukuran, nggak bisa ke tukang cukur. Akhirnya dipelontos botak. Seminggu dia nggak tegur-teguran, tapi insya Allah sekarang dia itu berkesan. Jadi setiap kali ketemu sama aku bilang, "Kau kan udah jadi lawyer sukses kan, tapi kalau mau cukur bagus sama aku aja." Kalau sekarang bilangnya kalau dicukur bayarin cukurnya. Oh, mahal bayarannya. Sekjen yang nyukur per potong itu berapa dolar? Dan
Mungkin buat dia jadi kenangan. Saya dulu pernah loh dicukur sama Dirga. Betul. Sekarang Dirga itu yang sekjen IKFH itu. Nah, tadi ceritanya Mas Dirga lucu loh Mas. Tapi aku dengar dapat bocoran. Waduh, apa nih Mbak? Katanya Mas Redi itu dulu waktu kuliah suara motornya terdengar dari 1 kilometer. Benar nggak tuh Mas? Berarti yang geng motor dia. Geng motor. Karena dulu Mas Dirga nggak punya motor. Naik sepeda dia. Aduh. Dulu ya, kan saya itu SMA memang suka motor Mbak, dari SMP lah di Palembang. Dan zamannya saya itu lagi musim-musimnya balapan liar di jalanan gitu kan. Malam Sabtu, malam Minggu itu anak-anak muda Palembang itu suka balap liar di Jalan Veteran, Jalan Sudirman, di Kamang Iwa namanya itu. Kamang Iwa itu tempat ya anak Palembang nongkrong lah, anak muda Palembang. Suka nongkrong dengan motor yang dimodifikasi. Jadi ala-ala balap lah, tinggal mesin dan sasis, knalpotnya sudah dimodifikasi dengan knalpot racing gitu. Jadi suaranya tuh suara ya racing lah. Nah, itu masih terbawa ketika Semarang. Jadi ketika di Semarang ya saya bawa motor gitu kan, motor 2 tak dan knalpotnya itu dimodifikasi. Jadi kalau dari kos-kosan tuh teng nyampe ke kampus itu udah ready datang gitu kan. Dan motornya tuh orange kayak tukang pos. Jadi sengaja warnanya mentereng gitu kan. Knalpotnya itu juga peltang gitu kan. Jadi kalau orang nyari saya tuh dengerin suara knalpotnya, udah datang tuh anak tuh. Gitu. Tapi berarti nggak mungkin hilang dong Mas, kedengeran suaranya soalnya. Aduh, kalau kata hilang tuh saya langsung tersayat hati saya. Itu motor kesayangan saya lah. Itu bahkan pernah saya bawa ke Malang. Jadi saya naik motor dari Semarang ke Malang, naik motor itu. Dari Semarang itu sore nyampe dini hari ke Malang tuh naik motor itu gitu kan. Itu ketika saya lagi nyusun skripsi. Kan ada warnet di kampus di peleburan itu. Nah, kan kita belum ada internet kayak sekarang. Jadi kalau mau nyari data itu ya googling itu harus ke warnet gitu kan. Saya parkir lah motor itu. Dan motor itu memang motor 1000 tangan. Motor 1 juta umat. Jadi mau demo pakai motor itu, mau ngurus izin-izin kemana-mana ngajuin proposal pakai motor itu. Jadi kalau ada kepanitiaan tuh kayak motor bersama lah. Kuncinya tuh di mana-mana. Nah, tiba-tiba ya saya ke warnet, kemudian saya nyari data. Motor itu kok pas keluar udah nggak ada. Saya berpikir mungkin dipakai teman saya. Saya balik ke kos-kosan jalan, kok nggak ada yang balikin motor. Ternyata udah hilang gitu kan. Ternyata udah bukan 1 juta tangan lagi tapi berpindah tangan. Betul, itu sedihnya minta ampun. Karena motor itu motor perjuangan Mbak. Motor perjuangan saya. Tapi zaman kuliah itu memang sering ya, ada motor 1 juta umat. Betul. Dipakai itu kalau buat apa-apa lah, tolong pinjam motor. Kadang dipakai buat pacaran juga. Saya bilang jangan dipakai buat maksiat ini. Setiap gitu. angkatan kayaknya mesti ada deh motor 1000 tangan, motor 1 juta umat. Betul. Oke, terus kita Mas Mbak, tadi kan kita sudah bicara soal IKFH Undip, terus kemudian kita sudah mengenal Mas Redi dan Mas Dirga. Dan sekarang saya ingin bertanya, ini kan hari kemerdekaan. Apa sih harapan dari Mas Redi dan Mas Dirga terkait dengan kemerdekaan kita ini? Ya, pertama secara personal Mbak, alumni Fakultas Hukum Undip itu punya potensi yang luar biasa ikut membangun negara ini. Dan memang sudah terbukti, banyak alumni kita ikut kemudian berkontribusi dalam rangka kemajuan negara ini. Kita sebut bagaimana Prof. Cip memberikan pemikiran bagi arah berhukum negara kita. Prof. Muladi dalam konteks pembangunan hukum pidana. Prof. Barda, Prof. Nyoman, banyak sekali. Prof. Arif Hidayat yang kemudian menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi di masanya. Nah, secara personal, ya kita berharap bahwa seluruh elemen alumni kita itu bertotalitas untuk kemudian memberikan kebaikan, kemanfaatan bagi bangsa dan negara dari waktu ke waktu. Sekarang kita sudah 76 tahun merdeka, dan sampai sepanjang masa Republik ini muncul, alumni Fakultas Hukum Undip itu menjadi garda terdepan untuk kemudian memberikan kontribusi totalitas bagi kemerdekaan bangsa dengan pembangunan. Secara kelembagaan, IKFH kita mendukung berbagai macam rencana aksi yang diselenggarakan oleh negara, oleh pemerintah untuk kemudian membuat Indonesia lebih baik. Misalnya sekarang, bagaimana kemudian pemerintahan ingin Indonesia ini tangguh dan tumbuh. Ya, IKFH ikut bagaimana kemudian Indonesia tangguh, tumbuh dengan menggunakan kendaraan IKFH ini. Ya, misalnya masalah COVID, kita ikut berkontribusi juga. Paling tidak alumni Fakultas Hukum kita urus agar kemudian beban pemerintah untuk kemudian memitigasi, memulihkan itu
paling tidak kita bantu. Kemudian dalam konteks kegiatan-kegiatan yang memang positif untuk bagaimana kemerdekaan kita ini kita jawab dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja untuk kemudian kebaikan, kemanfaatan, dan kebahagiaan bangsa dan negara. Begitu Mbak Mel. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan memang bisa ya kita Amin. Insyaallah menjadikan Indonesia tumbuh tangguh, dan tangguh. Indonesia tumbuh Betul. melalui kendaraan IKFA. Lalu bagaimana Mas Dirga? Ada harapan lain mungkin? Ya, yang pasti gini, di kondisi pandemi pastinya yang pertama sehat. Ini kita sudah hampir 2 tahun, 1,5 tahun lebih nih kita menjalani pandemi gitu ya. Jadi saya yakin di rekan-rekan IKFH, Mas Mbak gitu ya, pada 1,5 tahun lebih ini pasti mengalami masa-masa pasang surut gitu. Tapi saya yakin yang terpenting sekarang nikmat sehat. Nah, kita bisa dilimpahi dengan kesehatan itu dulu. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa mengisi, bisa berkontribusi ya. Mungkin berangkat dari yang pertama terhadap diri sendiri. Nah, tadi kalau Mas Randy bilang kita selalu belajar tiap hari gitu, itu kan bagian dari pengembangan diri. Kalau saya mungkin kita bisa kenalan dengan banyak orang, itu bagian dari kita mengembangkan diri. Baru misalnya kedua, untuk keluarga. Nah, lingkungan terdekat kita, keluarga, kita bisa meningkatkan, memberikan nilai-nilai positif bagi keluarga. Nah, di luarnya baru bicara untuk komunitas, untuk lingkungan. Nah, kalau sekarang kita di sini kan ada IKFH gitu. Bagaimana supaya kita bisa berkontribusi buat IKFH, dan IKFH juga bisa memberikan manfaat baik untuk alumni, untuk sivitas akademi, melalui tadi kegiatan-kegiatan yang Mas Ketum sudah sempat sampaikan gitu ya. Dan termasuk juga bagi bangsa dan negara. Karena saya yakin IKFH ini kalau dibilang skalanya nasional. Kita punya alumni tersebar di seluruh daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Kita punya alumni bervariasi, mulai dari kalangan entrepreneur, terus akademisi, lalu pejabat juga ada, birokrat juga ada gitu ya. Bahkan kalau saya bilang orang-orang yang bergerak di bidang seni kreatif gitu ya. Nah, semua nilai-nilai ini di IKFA saya harapkan bisa kita kolaborasikan supaya bisa berkontribusi yang positif untuk IKFH dan untuk bangsa Indonesia ke depannya. Jadi tetap semangat, harus semangat, tetap optimis, dan tetap progresif. Harus regresif ya. Iya, progresif dan podcast regresif. Yes. Oke, Mas Mbak, waktunya sudah cukup. Kalau ini kan tapping ya, jadi tayangnya mungkin kapan nih kita nggak tahu ya. Kita ikut deputi komunikasi publik saja lah. Nanti saya susun. Oke, mainkan. Tapi kalau terlalu lama nanti jenuh. Kalau terlalu singkat nanti masih penasaran. Kalau masih penasaran kita lanjut lagi episode berikutnya. Dengan senang hati. Nah, jadi Mas Mbak, untuk episode kali ini yang kedua, memang kami ingin memperkenalkan apa sih IKFA Undip dan siapa sih ketua umumnya, siapa sih sekretaris jenderalnya. Mudah-mudahan melalui perjumpaan kita kali ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai nilai-nilai IKFA Undip, nilai kolaborasi, terus empati, responsif, independen, dan sinergi. Dan kemudian bahwa kita tetap harus optimis. Nah, dan bahwa IKFA Undip ini tidak semata-mata hanya sekedar sebuah perkumpulan, tapi kita ingin mengembalikan lagi kepada alumni apa-apa yang bisa kita beri. Ada program Mas Mbak Asu, terus kemudian ada program Satgas Covid,
Nah, mudah-mudahan ke depannya seluruh rencana kerja yang sudah disusun oleh kepengurusan IKFA Undip akan berjalan dengan baik. Amin. Itu harapan kami semua. Dan teman-teman, untuk podcast regresif ini merupakan salah satu program dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum Undip yang kita harapkan akan dapat terus dimanfaatkan dan isinya pun akan bermanfaat. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan kita melalui podcast. Dan untuk episode berikutnya juga akan ada diskusi dengan main.id. Dan terus kita nantikan podcast regresif. Saya masih belibet ini. Nanti kita kalau perlu ada narasumbernya yang sesuai dengan interest gitu ya. Iya, betul. Dan tidak akan hanya berbicara soal hukum, ya Mas. Betul. Ya. Itu. Karena tadi Mas Dirga juga udah cerita bahwa alumni itu banyak interestnya. Betul. Dan tidak hanya sebagai birokrat atau akademisi ataupun entrepreneur. Oke, terima kasih banyak. Kita teriakan salam progresif. Nah, salam progresif. Baru saya mau ngomong. Kalau saya bilang IKFA Undip Progresif. IKFA Undip Progresif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mel. Sehat-sehat Sehat semua. Terima kasih semua.